Bakudapa di acara Tribun Bakudapa. Tribuners, di edisi saat ini sudah hadir bersama dengan kita di Tribun Manado Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara, Pak Insinyur Ronald Sorongan MSI. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Fernando. Sehat, Pak ya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Nah, Tribuners, sore hari ini kita akan mengulas seperti apa sih kondisi UMKM, kondisi perkoperasian di Provinsi Sulawesi Utara. Sekedar pengantar dari saya, pada 7 Juli 2020 yang lalu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara telah meluncurkan program sebuah terobosan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, yaitu program Klikios dan Antarjo. Nah, ini sebuah terobosan yang bisa dibilang istimewa karena apa? Karena untuk pertama kalinya UMKM di Sulawesi Utara di bawah binaan dinas boleh go digital, bukan begitu Pak ya? Ya, Nah, go digital. Nah, mungkin kita tidak perlu berlama-lama. Kami persilakan Pak Kadis bisa menjelaskan seperti apa sih kondisi UMKM yang ada di Sulawesi Utara, tentunya kondisi yang terkini. Oke, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fernando selaku host dari Tribun Bakudapa. Pertama, saya atas nama Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Donukambe SE dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Stefan Kando menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Tribun Manado yang boleh masuk dalam Tribun Bakudapa. Saya selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Utara yang dipercayakan oleh Pak Gubernur melaksanakan program kegiatan dalam rangka memberdayakan koperasi dan UMKM yang ada di Sulut. Apalagi di saat ini banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang terkena dampak COVID-19, sehingga Pak Gubernur, Pak ODSK bersama lewat Dinas Koperasi UKM mengambil langkah-langkah. Antara lain kami mendata ada berapa banyak UMKM yang terdampak. Sesuai dengan Undang-Undang UMKM yang ada di Republik Indonesia ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, bahwa usaha mikro itu di Sulawesi Utara ada kurang lebih 59.404 unit. Sedangkan usaha kecil ada 32.287 unit usaha. Sedangkan untuk usaha menengah ada 2.422. Itu sesuai data yang ada. Dari semua itu kami belum bisa menjangkau semua se-Sulawesi Utara. Dari total data yang ada UMKM di Sulut ada kurang lebih 94.153 usaha mikro kecil, di mana mikro itu asetnya sampai dengan 50 juta. Kalau usaha yang usaha kecil asetnya 50 juta sampai dengan 500 juta. Sedangkan untuk menengah asetnya 500 juta sampai 10 miliar. Yang kami fokus di sini lewat pemberdayaan UMKM khusus untuk usaha mikro dan kecil. Bukan kami kesampingkan yang menengah. Sehingga kami didorong oleh Pak Gubernur, Pak Oli Donukambe dan Pak Wakil Gubernur Pak Stefan Kando untuk memberdayakan UMKM yang kena dampak COVID-19, di mana kita tahu bersama COVID ini melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Sulawesi Utara. Dan setelah kami survei, ternyata banyak yang mengeluh. Banyak usaha mikro kecil yang sudah kena dampak, bahkan ada yang sudah tidak berusaha, bahkan ada yang berusaha tapi tidak tahu mau pasarkan kemana. Mereka mengeluh biaya produksi tinggi, bahan baku tinggi. Sedangkan sudah jadi produksinya, produknya nggak tahu mau pasarkan kemana. Sehingga kami
berpikir secara krisis di masa krisis ini, bagaimana menggiatkan dan menggerakkan roda ekonomi rakyat khususnya di bidang usaha UMKM. Sehingga terciptalah program kami membuka kios UMKM, baik secara konvensional atau konvensional UMKM yang kami namakan offline, dan kami juga membuka toko secara online lewat Klik Kios ID yang kami ciptakan kerjasama dengan startup baru orang Sulawesi Utara, anak muda yang boleh bersama-sama dengan Dinas Koperasi. Sehingga tanggal 7 Juli kemarin, syukur kepada Tuhan, alhamdulillah kios UMKM itu boleh diresmikan oleh Pemprov, diwakili oleh Pak Wakil Gubernur Pak Stefan Kando. Di mana produk-produk itu kami dari Dinas Koperasi UKM membeli semua produk hasil karya dari UMKM lokal yang di Sulut dan kami pasarkan walaupun secara offline maupun kami pasarkan lewat online. Kami sudah bekerja sama dengan Klik Kios ID, juga kami pasarkan lewat FB, lewat Lazada, Tokopedia. Karena sekarang di masa pandemi ini banyak sekali produk-produk UMKM yang tidak bisa dijual kemana-mana, karena apalagi kebanyakan lagi UMKM ini masih belum memahami tentang bagaimana memasarkan produk secara online. Sehingga kami juga membuka dan melatih mereka untuk bisa pasarkan secara online, agar supaya kemudahan yang produk mereka bisa terkenal baik secara lokal, nasional, bahkan internasional, dengan harapan go internasional. Makanya ada slogan dari Menteri, bangga buatan Indonesia, bangga buatan lokal Sulawesi Utara. Itu yang menjadi dasar kami agar roda ekonomi dari UMKM ini bisa bergerak dan bisa dipasarkan. Pak Kadis, sangat menarik ya, memang ternyata bahwa UMKM di Sulawesi Utara itu mulai go digital. Mengapa saya bilang baru mulai? Karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini kesulitan yang mereka hadapi itu ya itu saja, bagaimana memasarkannya secara maksimal. Sementara sebagian besar itu masih memasarkan secara konvensional. Nah, kalau boleh tahu sejauh ini sudah berapa banyak UMKM yang terlibat di dalam program kios Klik Kios ini? Kemudian pasti akan banyak yang bertanya, saya pelaku UMKM, kalau saya mau dilibatkan dalam program ini caranya seperti apa? Nah, itu mungkin bisa dibagikan kepada Tribuners sore hari ini. Oke, buat Tribuners Tribun Bakudapa, khususnya bagi para pelaku UMKM yang di Sulut, tidak usah khawatir. Kami dari pemerintah provinsi tetap melakukan survei dan pemantauan bagi usaha mikro kecil yang berproduksi maupun yang tidak berproduksi. Kami memberikan pembinaan dan kami jamin pasarnya. Kami melakukan pembelian, misalnya seperti contoh-contoh produk yang di depan ini. Ada pembuat kacang, ada pembuat keripik pisang, ada pembuat hand sanitizer, ada pembuat keripik ubi, produk-produk lokal, bahan makanan, kami siap membeli dan memasarkan. Jadi semua UKM itu boleh menggunakan fasilitas pemerintah yang kami sudah bangun dengan nama kios UMKM. Dan kios UMKM itu milik kita semua, bukan milik pemerintah, milik UMKM se-Sulawesi Utara. Yang sekarang ini yang sudah terdata, yang memasukkan produk di kios UMKM, kurang lebih ada 272 UMKM dengan jenis produk 20 produk, tapi mereknya berbeda-beda, ada kurang lebih 322 merek produk.
kebanyakan dari bahan pangan, bahan kerajinan berupa souvenir, dan bahan pertukangan, pangan makanan yang sudah masuk di kios UMKM. Dan kami juga sudah boleh buka di Klik Kios ID, sudah dipasarkan lewat online. Nanti di seputaran Manado ini kita kerjasama dengan Gojek, ongkos kirimnya gratis, konsumen gratis, dibayar oleh Pemprov lewat Dinas Koperasi. Dan ada ojol antarjo yang siap untuk mengantar kembali produk pesanan. Untuk itu saya atas nama Gubernur Pak Ulil Kamil dan Pak Stephen Kando mengajak semua UKM untuk datang berkunjung dan melakukan penjualan di kios UMKM, dan kami siap membayar asal administrasi lengkap. Contoh seperti ini, ada fotokopi KTP, ada NPWP, ada surat keterangan usaha, ada foto tempat usaha. Kita buat izin usaha mikro kecil dan NIB tanpa bayaran, gratis semua. 5 menit jadi, asal persyaratan lengkap secara online. Pak Kadis, kita tahan dulu karena kita akan break sebentar, dan Tribuners kita pariwara sebentar. Kembali lagi kita masih bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara, Pak Ronald Sorongan. Baik, Pak Kadis, berarti kalau UMKM dia ingin masuk dalam program kios.id itu, dia tinggal datang saja ya ke Dinas Koperasi dan UMKM di Jalan 17, Pak. Boleh tahu apa saja sih yang bisa dia siapkan? Dokumennya apa saja yang bisa disiapkan, kemudian berbutuh berapa lama sampai dia bisa tampil di marketplace tersebut. Ini kan sudah bicara kios.id, berarti itu marketplace, artinya seluruh dunia bisa membeli di situ. Ya Pak. Oke, untuk terima kasih untuk para pelaku usaha UMKM yang ada di Sulut, apabila ingin memasarkan produknya secara online, kami membuka kesempatan segera datang daftar di kantor Dinas Koperasi UKM yang ada di Jalan 17 dan di lokasi kios UMKM yang ada di Jalan Pemurau. Gratis, semua fasilitas kami akan masukkan ke digital, ke marketplace yang sudah kami kontak dengan Tokopedia, Lazada, Klik Kios. Itu tidak ada biaya. Nanti yang tanggulangi itu pemerintah provinsi yang bayar. Pemerintah provinsi yang bayar lewat Dinas Koperasi. Dengan catatan mereka ada produk. Produk itu harus ada masa expire, buat tanggal berapa, alamat jelas, pembuatnya siapa, ada nomor telepon. Karena apabila ada konsumen yang membeli secara online, kalau stok tidak cukup di kios UKM kita,
Kita kontak langsung ke produsen, ke pemilik UMKM. Bisa langsung ke mereka, bisa juga langsung ke dinas koperasi lewat kios UMKM. Tapi kalau lewat kios UMKM itu ada untuk para konsumen itu ada potongan harga 25%. Tapi kalau beli langsung ke UMKM itu berlaku harga normal. Tapi ini program untuk sementara menggairahkan ekonomi UMKM, baru sampai bulan Oktober kami melakukan ini. Mudah-mudahan ada berlanjut seterusnya. Nanti kita evaluasi ke depan kalau banyak peminat. Yang jelas untuk mendaftar ke marketplace tidak ada biaya, semua ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulut lewat dinas koperasi. Luar biasa memang ya, kita patut mengapresiasi manakala Pemprov Sulawesi Utara melakukan terobosan, memberikan fasilitas bagi UMKM, dia bisa masuk secara gratis ke marketplace tanpa dibayar, kemudian turut dipromosikan juga. Dengan catatan itu tadi Pak ya, legalisasinya jelas, kemudian tentu berproduksi secara rutin. Karena jamak memang ada kan ketika permintaan banyak, persoalan UMKM kan seperti itu, permintaan banyak, produksinya tidak bisa mencukupi permintaan. Nah itu yang mungkin tantangan. Nah berangkat dari yang saya sebutkan tadi Pak Kadis, langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara untuk membina para pelaku UMKM ini agar dia bisa konstan? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa produksi yang secara kontinu ini yang kadang memang kurang bisa dicapai oleh pelaku UMKM. Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, Pak? Jadi langkah dari pemerintah provinsi lewat dinas koperasi sebagai pembina UMKM, kami menyarankan suka tidak suka para pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Sulut ini tetaplah berproduksi. Jangan takut pasarnya tidak ada, akan dijamin untuk sementara kalau produksinya banyak akan dibeli oleh pemerintah provinsi lewat dinas koperasi dan kami siap pasarkan. Kedua, kalau mereka kekurangan modal, kami fasilitasi lewat perbankan, dapat KUR. Contoh kemarin saya dinas koperasi atas bantuan Pak Gubernur, Pak Olidol Kamil dan Pak Stefan Kando sudah menyalurkan KUR untuk usaha mikro kecil lewat Bank BTN. Dan bank-bank lain sudah siap menunggu juga. Asal UMKM ini berproduksi secara kontinu, jangan timbul tenggelam. Makanya saya minta agar supaya bisa jelas, harus ada izin yang terdaftar. Jangan ada UMKM yang dadakan terus merusak nama Sulawesi Utara, merusak para UMKM yang lain yang dadakan itu. Jadi berusaha secara legal, kalau ada kekurangan kami siap untuk memfasilitasi sampai proses perizinannya. Pak Kadis, sangat menarik bahwa sekarang Pemprov juga turut memfasilitasi permodalan. Balik lagi ke persoalan tadi, dari sisi produksi mereka kadang seperti Pak Kadis bilang timbul tenggelam. Nah sekarang juga dari sisi permodalan, mereka kadang kesulitan mengakses karena rata-rata itu tidak punya jaminan. Biasanya kan seperti itu. Nah kalau yang fasilitas yang diberikan oleh perbankan melalui hasil kerjasama dengan Pemprov dan Dinas Koperasi UMKM ini, apakah dari pelaku UMKM itu wajib menyertakan agunan jaminan ataukah ini dalam bentuk bantuan lunak tanpa agunan? Ini KUR semua perbankan ada. Ini khusus untuk usaha mikro yang asetnya 50 juta. Sebagai agunannya tidak ada. Agunannya hanya dilihat oleh bank benar-benar mereka ada rumah produksi, ada usaha. Dan itu produknya ada jelas. Jangan meminta bantuan produksinya belum ada. Contoh kalau sudah produk begini, masa mau kasih bantuan 20 juta untuk usaha mikro? Pasti orang percaya asal lihat sudah ada produknya. Yang nanti direkomendasikan oleh Gubernur lewat Dinas Koperasi, kami akan menjamin untuk perbankan. Kemarin sudah ada contoh 2, sudah disalurkan. Satu UMKM 20 juta tanpa agunan, hanya benar-benar usahanya jelas. Dan dari segi perbankan dilihat bankable, tidak pura-pura ini usahain. Gitu.
Pak, mereka itu mendapatkan fasilitas plafonnya berapa banyak sih sebenarnya? Paling plafon maksimal yang terima. Kalau mikro kan berarti tidak terlalu banyak, tetapi akan sangat membantu. Kemudian yang kedua, dari Dinas Koperasi dan UMKM menargetkan berapa banyak usaha yang bisa dibantu lewat program kerjasama ini. Pasti kan ada target-target khusus, Pak. Untuk sementara tidak muluk-muluk, target kami untuk membantu permodalan untuk UMKM paling tinggi 20 juta. 20 juta. Ini kan namanya usaha mikro kecil, bukan yang besar-besar. Dengan jaminan, kami bisa memberikan jaminan, Pemprov dan Dinas Koperasi bisa jaminan asalkan usahanya jelas, produksinya jelas dan kontinu. Berikut target kami dari data yang ada, dari yang sudah masuk ini 257 ini, ya kurang lebih lah untuk sementara di masa pandemi ini 200 UMKM yang bisa terfasilitasi, tidak muluk-muluk. Karena buktinya baru ada 257 UMKM yang memasarkan produk di kios. Tapi mungkin banyak juga yang di luar, tapi belum tahu. Makanya sebentar sosialisasi, kalau mereka mau bergabung, ya tentu dengan syarat tadi ini harus ada izinnya ini, izinnya gratis. Jangan mengaku UMKM tapi tidak ada produksi. Bahkan kami bisa menjamin untuk hak cipta, sertifikat halal, izin usaha mikro kecil, kami akan fasilitasi agar supaya UMKM itu bisa go nasional, go internasional, dan suka tidak suka wajib UMKM itu go digital. Karena sekarang pasar digital lewat online sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau konvensional bukan cuma mau tunggu-tunggu orang tanpa belanja. Kalau online digital, orang memasarkan dan mengajak orang untuk beli. Kalau konvensional tunggu-tunggu orang tanpa beli. No, tunggu-tunggu orang itu kalau bahasa Manado, ya paling tinggi mau laku 10.000. Kalau terus pasarkan lewat online, ya pasti banyak, toh. Dan itu biaya itu akan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Nah, ini menarik juga, Pak ya. Kalau boleh tahu, ada pemerintah provinsi menyediakan, bisa dibilang subsidi, Pak ya. Subsidi berapa besar sih untuk langkah awal ini, untuk menalangi program seperti ini, sehingga UMKM kita itu bisa hidup, bisa go digital. Kalau di Dinas Koperasi, saya diberikan kepercayaan oleh Pak Gubernur, Pak Oli Dorkambe dan Pak Wakil Gubernur Presiden Kando memberikan dana stimulus dalam rangka tembus ekonomi untuk pendaya UMKM sebesar 2,5 M. Uang sebesar itu kami belanjakan produk UMKM dan kami pasarkan. Dan kami bekerjasama dengan APIP, lihat lokasi masing-masing rumah produksi mereka, apa benar ada produksi. Kalau tidak ada berproduksi, beli, Pak, ya? Kami tidak beli. Karena banyak juga UMKM yang masih mau bilang, bahasa Manado bilang cuma timbul tenggelam dan pura-pura bilang ada. Tapi kami tidak membawa uang. Kami hanya membawa uang, ada barang kami bayar dan kami siap pasarkan. Kalau mereka jual ke supermarket, laku baru bayar. Kalau expire, return, kembalikan. Kalau Dinas Koperasi, kami bayar langsung, tidak ada return, expire-nya kami tidak menuntut balik untuk kembalikan. Jadi itu yang kami kelola sebesar 2,5 M untuk kegiatan-kegiatan sampai pembuatan tempat fasilitas toko online dan offline. Karena lewat marketplace kami juga bayar. Maka bayar, buku juga toko konvensional kami persiapkan peralatan. Tetap menggunakan standar COVID untuk masuk ke kios UMKM. Oke, terima kasih Pak Kadis. Kita tahan dulu, kita break sebentar, kita saksikan pariwara dari Tribun.
Baik Tribuners, kita masih bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara, Pak Insinyur Ronald Sorongan MSI. Nah, Pak Kadis, ini karena kita menayangkan secara live di Facebook, kami memberikan kesempatan kepada audiens untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, sore hari ini ada satu pertanyaan terpilih yang akan kami ajukan ke Pak Kadis. Memang pertanyaannya sangat menarik bahwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak orang yang dalam tanda kutip mendadak menjadi pelaku UMKM. Apakah dia produk yang mereka hasilkan adalah diantaranya masker, hand sanitizer, produk rumahan, bahkan face shield atau tameng wajah. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang kategori seperti ini bisa dilirik atau mendapat perhatian dari pemerintah provinsi? Dalam konteks pandemi COVID ini mereka rutin berproduksi, karena Pak Kadis sampaikan tadi bahwa yang dituntut itu kan sebenarnya kontinuitas dalam berproduksi, bukan hari ini produksi, besok tidak, hari ini produksi, besok tidak. Nah itu bagaimana Pak pertanyaannya? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Tribuners di acara Tribun Bakudapa. Untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah yang beralih status, yang beralih profesi, itu saya bilang itu orangnya hebat. Dia bisa melihat pasar dan peluang. Di masa krisis ini, kalau mereka tidak berani melihat pasar dan peluang, berarti akan ketinggalan. Apa yang disebutkan tadi, apakah kebanyakan yang kerja konveksi, tukang menjahit, tukang jahit baju. Orang mau ke pesta sekarang susah, mau jahit baju susah. Makanya mereka beralih buat masker. Untuk buat masker, kami siap membeli asal benar-benar orang itu yang jahit. Jangan dia borong dari Jawa terus dia mau jual di sini. Bukan reseller Pak ya? Iya, bukan reseller. Kita lihat, dia ada mesin jahit enggak? Dia jahit sendiri. Bukan calok tuh bawah. Toh, baru kalian ada izin. Sampai tukang jahit namanya usaha mikro. Asal kita fasilitasi buat ini. Produknya ada dulu, walaupun izin ke belakang yang penting benar. Dia ada surat keterangan dari tempat usaha, dari kuntua atau lurah. Yang benar dia tukang jahit. Tukang jahit. Kami akan beli itu, siap membeli. Kedua, yang memproduksi hand sanitizer dan face shield. Kami juga membeli hand sanitizer, asal hand sanitizer produksi lokal Sulawesi Utara, bukan beli dari apotik, bukan beli dari Jawa. Begitu juga face shield, buatan lokal, karya anak Sulawesi Utara, kami siap beli. Itu tidak usah takut. Silakan kunjungi ke kantor dinas koperasi UKM yang di Jalan 17, kami akan membeli. Asal benar-benar mereka produksi sendiri, bukan jadi reseller. Gitu. Kami kira itu mungkin ada tribun lagi yang belum memahami. Sampai orang jual untuk sementara ada 20 produk. Sampai ikan garam, ikan asin, ikan roa, abon cakalang, kue kering. Kami siap fasilitas beli. Orang jual kacang-kacangan, kacang goyang, kacang goreng, itu produk usaha mikro kecil. Kami siap fasilitasi. Cukup jelas ya, saya rasa bahwa asalkan memang berproduksi, benar-benar berproduksi dan dia bukan menjual ulang. Itu dia kira-kira. Kemudian, baik Pak Kadis, kita sudah memasuki akhir dari perbincangan sore hari ini bersama dengan Tribuners. Tadi ada yang menarik Pak. Dari data terakhir di Dinas Koperasi UMKM Sulut, kurang lebih saat ini ada 94.153, mohon dikoreksi jika saya keliru, pelaku UMKM. Nah, yang terlibat dalam program ini baru sekitar 200-an ya Pak ya. Nah, seperti apa sih harapan ke depan dari Dinas Koperasi UMKM jika melihat data yang ada ini ke depan, dan saya juga tadi menyimak bahwa program pemberian subsidi bantuan fasilitas permodalan ini cuma sampai kira-kira ditargetkan sampai Oktober. Nah, kira-kira harapan dari Dinas Koperasi UMKM itu seperti apa? Bagaimana Pak? Harapan kami semua UMKM yang ada di Sulut ini bisa terfasilitasi karena ini anggaran terbatas.
Ya, makanya program hanya sampai bulan Oktober. Tapi jangan berkecil hati, kami siap memfasilitasi lewat perbankan. Nah, contoh yang sudah action, Bank BTN. Kami tinggal menunggu juga, mungkin BNI, BRI, bank-bank lain sudah siap menunggu. Di samping itu, ada Pertamina yang siap membantu untuk CSR, PLN, untuk membantu para pelaku UMKM. PKBL. Yang lewat PKBL dan CSR. Yang penting, saya ulangi, jangan ada bohong di antara kita. Kalau memang benar-benar ada usaha, silakan ajukan. Nanti kami rekomendasikan. Dan kita sama-sama tim melihat. Memang untuk sekarang ini yang terfasilitasi baru kurang lebih 257 UMKM. Memang di masa pandemi ini tim verifikasi masih takut mau turun-turun sampai di pelosok-pelosok. Jadi ini memang baru di seputar Minahasa Manado, Manado, Bitung, Tomohon. Ini kemungkinan tahap ketiga. Kalau Tuhan berkenan, kami akan juga survei cek lokasi ke Bolmong dan ke Kabupaten Kepulauan. Karena semua petugas yang akan memverifikasi, identifikasi, takut juga terdampak COVID, ternyata gitu. Begitu. Yang jelas, kalau ada produk dari kabupaten kota mana, silakan datang daftar ke sini dengan harapan bahwa produk yang sudah ada, masa expire, alamat jelas, produksi kapan, gitu. Itu antara lain. Oke. Mungkin satu yang paling terakhir dari saya, Pak. Kira-kira kalau misalnya program subsidi ini diperpanjang bisa tidak? Itu kan memang bicara kebijakan ya ke depan nanti. Apakah bisa diperpanjang atau bagaimana, Pak? Soalnya kan ini bagi kami Tribun melihat ini sangat membantu, menjadi stimulus, menjadi daya dorong bagi pelaku UMKM. Kan kalau tadi anggarannya baru 2,5 miliar, mungkin bisa ditambah sehingga kan ini ceritanya Pak, kalau kue yang diberikan besarnya masih relatif kecil, tentu yang orang yang bisa makan kan belum banyak juga kan. Ya, kalau besar otomatis besar Pak. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Yang jelas untuk kios UMKM baik secara offline maupun online ini akan berkelanjutan. Soal dananya nanti mungkin nanti di anggaran 2021. Tapi di samping kita menunggu 2021 ini tetap berjalan berkelanjutan agar supaya roda ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara dan melibatkan banyak tenaga kerja, apa yang cita-citakan oleh Pak Gubernur Paulinho Kambe dan Pak Wakil Gubernur Pak Stefan Kando bisa terrealisasi dan terlaksana dengan baik di lapangan. Baik, Tribuners, demikianlah perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Ronald Sorongan, MSI. Sebuah perbincangan yang sangat baik, sangat bagus, temanya sangat menarik karena memang sangat up to date menyangkut dengan kondisi UMKM kita saat ini di tengah pandemi COVID-19. Tribun salut dan mengapresiasi langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang boleh memfasilitasi sehingga boleh ada UMKM sulit ini boleh go digital. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, kira-kira cukup jelas. Silakan datang bagi para pelaku UMKM di Sulawesi Utara. Semuanya gratis, asalkan Pak Kadis ya, jelas ada syarat dokumennya, KTP, NPWP. Minimal surat keterangan usaha dari tempat lingkungan masing-masing dari Untua atau Lurah. Oke. Jadi itu harapan kita bahwa UMKM Sulut itu bisa go digital. Kalau misalnya tadi 94.000 itu minimal setengah lah Pak sudah go digital, tentu akan menjadi sebuah pemicu perputaran roda ekonomi yang sangat baik bagi Provinsi Sulawesi Utara. Demikian perbincangan kita sore hari ini. Disampaikan terima kasih Pak Kadis. Salam sehat, salam sehat, salam sukses. Selamat sore. Makasih. Hidup Tribun Manado.